Dia sempurna. Dan aku menciumnya. Akibatnya, lebih menegangkan dari yang pernah kubayangkan. Bab 1. Malam pertama yang seharusnya sunyi di kamar pengantin berubah menjadi momen yang menegangkan. Duduk di tepi ranjang, aku menatap wajah suamiku yang terbaring tak bergerak. Regen Ataraka, pria yang harusnya menjadi suami Megan, saudara tiriku. Aku menggigit bibir, jari-jariku tanpa sadar mengusap pipinya yang tegas. Kenapa pria ini harus setampan ini? Gumamku pelan. Megan menolak menikah dengan Regen Ataraka, dia bahkan sampai menangis semalaman sehingga membuat orang tuaku tak tega. Sampai akhirnya akulah, anak haram keluarga Smith, yang diseret keluar menggantikannya. Kupikir Regen pria tua yang kurus kering dan sakit-sakitan sampai reaksi Megan se-ekstrim itu saat dipilih sebagai istrinya, tapi ternyata dia tidak hanya tampan, tapi sangat sempurna dalam segala aspek, gumamku, memandang wajah tidur Regen dengan terpesona. Jantungku berdebar keras saat aku membungkuk, mendekatkan wajahku ke wajahnya. Entah kenapa sebuah ide empat tiba-tiba menggelitiku. Bagaimana rasanya mencium pria setampan ini? Hanya sekedar ciuman kecil, pikirku. Tidak akan apa-apa kan? Lagi pula, dia tak akan sadar. Bodoh. Hal gila macam apa yang baru saja terlintas dalam pikiranku? Segera kupalingkan wajah, memukul kepalaku sendiri atas ide bodoh yang beberapa saat lalu terpikirkan olehku. Aku bangkit, mencoba mengabaikan Regen. Namun, bagaimana bisa aku mengabaikan ketampanannya? Wajahnya begitu sempurna, seperti pangeran tidur yang menunggu Uman untuk terbangun. Argh! Ini benar-benar tak tertahankan. Dengan ragu, aku kembali mendekat dan duduk di tepi ranjang, menatap wajah Regen yang tampak begitu sempurna meskipun dalam kondisi koma. Jemariku menyentuh pipinya yang hangat. Hanya sedikit saja, bisikku pada diri sendiri. Sedikit saja. Didorong rasa penasaran yang semakin memuncak. Aku menunduk, mencium bibirnya dengan lembut. Tidak ada reaksi. Jantungku berdebar lebih cepat, gerakanku menjadi lebih berani, kini tanganku menyusuri garis rahangnya, lalu kedet empatnya yang bidang. Rasa penasaran semakin menguasai diriku. Napasku sedikit bergetar, jantungku semakin berdebar tak menentu. Aku menelan ludah, merasakan keinginan aneh untuk mengetahui lebih banyak tentang pria yang kini menjadi suamiku. Aku ingin mengetahui kenapa wajah tampan ini bisa berbaring tak berdaya, dan diam tak bersuara. Yang aku tahu, dia karena dulu mengalami kecelakaan yang luar biasa. Namun, aku tak tahu lagi cerita lanjutannya. Keluarga Ataraka tak pernah memberitahu fakta yang sebenarnya di balik kejadian itu. Saat itu, seharusnya aku pergi. Namun, tidak. Aku malah mengulurkan tangan dan menyentuh kancing piyamanya. Aku hanya penasaran, gumamku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Pria yang tengah memejamkan mata ini membuatku tak tahan. Jemariku bekerja perlahan, satu persatu membuka kancingnya hingga dadanya yang bidang mulai terlihat. Ah! Aku terkesiap pelan saat menyentuh dadanya, kulitnya hangat, jauh berbeda dari yang kubayangkan. Tanpa sadar, jemariku mengusap dada bidang Regen secara perlahan, menikmati sensasi kulitnya di bawah ujung jariku. Ini bukan hanya indah. Ini sempurna, bisikku terkagum-kagum. Regen Ataraka, bukan hanya wajahnya yang tampan rupawan, tapi bahkan bentuk tubuhnya sangat gila. Tanganku berjalan turun, mengusap perutnya yang six-pack dengan ekspresi terpesona. Namun tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Napas Regen terasa sedikit berbeda, lebih berat. Jantungku mencelos. Kutatap wajahnya dengan teliti. Tidak ada perubahan. Dia masih diam. Tapi kenapa perasaanku mengatakan sebaliknya? Gelisah. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Regen tampak begitu tenang, terlalu tenang. Matanya tertutup rapat, napasnya teratur, tapi entah kenapa aku merasa ada yang aneh. Meski begitu, perhatianku segera teralihkan saat melihat bibir Regen. Tanpa sadar aku menelan ludah, terus menatap bibirnya yang terlihat begitu sempurna. Penuh dan tampak menggoda. Aku ingin mengumnya lagi, bisikku pelan, seakan memberi alasan untuk diriku sendiri. Seperti terhipnotis, aku pun membungkuk, mendekatkan wajahku ke wajahnya. Wajahku semakin mendekat dan napasku mulai bercampur dengan napasnya. Lalu, tanpa bisa menahan diri lagi, aku mengecup bibirnya. Lembut. Seperti kesurupan,
Aku kembali menempelkan bibirku ke bibirnya yang hangat. Jantungku berdetak kencang saat merasakan kelembutan bibirnya. Rasa manis bibirnya membuat aku tak bisa berhenti. Aku berniat melakukan lebih jauh, tapi tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Bibir Regen bergerak. Aku memelalakan mata, tubuhku membeku di tempat. Jantungku berdetak begitu kencang hingga aku takut dia bisa mendengarnya. Tapi, tidak mungkin. Dia sedang koma, kan? Menelan ludah, aku ingin mundur, tapi sebelum sempat bergerak, tangan besar Regen tiba-tiba terangkat dan menekan tengkuku, mencegahku pergi. Aku terkesiap. Sentuhannya begitu nyata, begitu kuat. Mata Regen terbuka perlahan, menatapku dengan sorot tajam dan penuh arti. Napasku tercekat, membalas tatapannya dengan ekspresi ketakutan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia koma? Tangan Regen bergerak cepat, mencengkeram pinggangku dan menarikku lebih dekat. Jadi, istriku ternyata begitu berani. Suaranya rendah dan dalam, membuat tubuhku bergetar. Aku berusaha mundur, tapi genggamannya terlalu kuat. Kak, kamu sadar? Sejak kapan? Regen menyeringai, jari-jarinya naik mengelus pipiku. Sejak sebelum kau masuk kamar ini, jawabnya santai. Aku hanya pura-pura koma. Darahku seakan berhenti mengalir saat mendengar hal itu. Regen yang pura-pura koma. Aku dalam bahaya. Regen Ataraka bukan pria biasa. Dia adalah raja. Tanpa mahkota, penguasa dalam bayang-bayang yang namanya cukup untuk membuat orang gemetar. Setiap kata yang diucapkannya bisa menjadi hukum, setiap tatapannya bisa menusuk lebih tajam dari pedang. Selama ini, dia koma. Diam. Tak bergerak. Seolah dunia ini berhenti bersamanya. Namun, begitu dia membuka matanya, segalanya berubah. Cahaya remang di kamar memantulkan sorot tajam matanya yang hitam pekat, seperti lautan tanpa dasar. Tatapannya menghunjam lurus padaku, aku yang kini membeku di tempat, seakan tubuhku dikunci oleh kehadirannya yang begitu kuat. Wajahnya sempurna, seakan diukir dengan detail terbaik oleh tangan dewa. Rahang tegasnya menegaskan kekuatannya, hidungnya lurus, dan bibirnya, bibir yang beberapa saat lalu kucium tanpa tahu bahwa dia menyadari semuanya. Ketika dia bergerak, tubuhnya yang besar dan berotot menciptakan bayangan yang mengancam. Daya tariknya bukan hanya karena ketampanannya yang luar biasa, tetapi juga auranya, dingin, penuh wibawa, dan mematikan. Matanya seperti pusaran badai, menarikku dalam ketakutan yang tidak bisa kugambarkan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemarahan atau kebangkitan dari koma. Tatapan itu penuh perhitungan. Aku mundur satu langkah, tapi punggungku malah menabrak sisi tempat tidur. Nafasku tersengal, tubuhku gemetar, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku baru saja mencium pria ini. Baru saja menyentuhnya dengan penuh rasa ingin tahu, menganggap bahwa dia tidak akan pernah tahu. Namun, dia tahu. Bibirnya melengkung sedikit, tetapi bukan dalam senyuman ramah. Itu adalah senyuman milik seorang pria yang baru saja menangkap mangsanya. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya yang tinggi dan besar membuatku merasa kecil. Tangan besarnya bergerak, jari-jarinya sedikit menekuk, seperti hendak meraih sesuatu, atau mungkin seseorang. Berani sekali seseorang sepertimu menyentuhku tanpa izin? Suara itu rendah, dalam, dan berbahaya. Sekujur tubuhku merinding. Aku tidak bisa menjawab. Aku bahkan hampir lupa cara bernapas. Regen Ataraka telah bangun. Dan aku telah membuat kesalahan besar. Bersambung. Judul, Gairah Berbahaya Sang CEO, ciumanku membuatnya bangun dari koma. Autor, Lily Seven. Baca di Good Novel.